Halo, saya Anissa. Saya Balkis. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat yang mana banyak sekali jajaran-jajaran mobil-mobil yang biasa digunakan oleh para jenderal-jenderal untuk pergi berdinas. Seperti yang kita lihat di sini ada mobil Jenderal Ahmad Yani. Seperti yang terlihat pada papan ini, banyak sekali mobil-mobil yang digunakan para jenderal dan menjadi saksi bisu G30S PKI. Jadi ada mobil Jenderal TNI Soeharto tahun 1625. Balkis, lihat deh mobil ini. Kenapa tuh? Ini tuh mobil Dokdel 500. Kamu tahu nggak tentang mobil ini? Oh, aku tahu. Ini tuh mobil yang dipakai kelompok PKI untuk menculik para jenderal loh. Beneran? Serem banget. Iya, serem banget. Sini ada aula yang mana biasa digunakan mungkin untuk sebuah keperluan acara ya. Sekarang kita ke dalam gedung tersebut. Yuk. Sudah memasuki tempatnya, kita mendapati sebuah ini kayak perkomplekan ya. Perkomplekan yang pada masa dulu terjadinya G30S PKI. Ini adalah penampakan dalam gedung yang kita masuki tadi. Setelah memasuki ruangan, kita melihat banyak replika kejadian-kejadian saat masa organisasi politik PKI atau Partai Komunis Indonesia berjaya di tanah Hindia sampai Belanda, atau yang sekarang menjadi Indonesia. Fakta menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah berkembang pada masa kolonial, tetapi pada masa itu PKI bernama PKH atau Perserikatan Komunis Hindia, yang awalnya paham komunis dibawa oleh Henk Sneeville, warga negara Belanda, dan diikuti oleh banyak orang Belanda lainnya. Tetapi lama-kelamaan lebih banyak orang Indonesia, sehingga oleh Samoan Alimin Darsono menjadi PKI dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Sebenarnya pada masa itu PKI menjadi pejuang revolusi di Indonesia dan memberontak pemerintah kolonial, tetapi pemberontakannya merugikan berbagai pihak, terutama yang tidak menyetujui ideologi komunisme, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. PKI melakukan berbagai teror kepada masyarakat, alim ulama, santri, dan menghabisi nyawa-nyawa para korban untuk membentuk Republik Soviet Indonesia. Setelah pemberontakan yang lama dan panjang serta banjir darah, pada 1965 akhirnya PKI dibubarkan secara kekerasan oleh masyarakat, akan tetapi tidak dibubarkan oleh pemerintah. 7 tahun berlalu, pada akhirnya PKI kembali bangkit dengan dipimpin oleh Den Aidit serta kawannya di pemilu 1955. Beberapa pelaksanaan proker untuk menunjang kebutuhan pokok dan sekunder masyarakat menghilangkan stigma buruk terhadap PKI, sehingga kampanye-kampanyenya berhasil menang, merekrut banyak anggota dari berbagai kalangan. Tapi meski begitu, hal ini juga menuai pro dan kontra. Kontra kemenangan PKI makin hari makin mengesalkan. Terlebih lagi pemimpin PKI dekat dengan Presiden Soekarno, sebab beberapa kali kontroversi yang dilakukan Soekarno berkait erat dengan PKI, seperti ideologi Nasokom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, Wikora atau pengambilan wilayah Sabah dan Sarawak yang kini menjadi negara Malaysia. Tak hanya itu, pada puncaknya Soekarno membuat ABRI Independen atau Angkatan 5, yang mana hal itu tersebut ditentang oleh petinggi militer Angkatan Darat. Menurut para petinggi militer Angkatan Darat, kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak PKI untuk menempati kursi pemerintahan dan permainan senjata. Dan karena hal ini pula adanya rasa saling mencurigai antar militer pro PKI dan non PKI, hingga pada akhirnya 30 September 1965 terjadi kejadian penculikan 7 jenderal militer Angkatan Darat, seperti Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ignatius Panjaitan,
Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Kapten Pierre Tenden oleh PKI pada malam hari. Pada mulanya, Kapten Pierre Tenden bukanlah sasaran PKI. Yang diburu pada saat itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Tetapi Jenderal Nasution lolos kabur dan memanjat dari pagar. Kapten Pierre Tenden yang melindungi sang jenderal mengaku menjadi Nasution dan dibawa pergi oleh PKI, disiksa serta dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Pondok Gede bersama dengan jenderal lainnya. Tak hanya itu, anak Jenderal Nasution bernama Ade Irma Nasution juga menjadi sasaran tembakan PKI sehingga mengenai bagian punggungnya. Mengalami cedera kaki akibat serangan 3 SPKI di kediamannya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1964. Dan ini adalah foto dari Nasution yang mana dia mengalami cedera kaki saat berangkat. Pada kedua ada Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto memberikan petunjuk pada saat dilaksanakannya penggalian dan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober 1995. Selanjutnya ini ada Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto memberikan petunjuk pada saat dilaksanakannya penggalian dan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober 1965. Selanjutnya ada Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto memberikan petunjuk pada saat dilaksanakannya penggalian dan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober 1965. Pada gambar ini, tim Ipam KKOA melaksanakan persiapan untuk pengangkatan jenazah korban pembunuhan G13 PKI dalam sumur di Lubang Bayam pada 4 Oktober 1965. Tim Ipam KKOL saat persiapan memasuki sumur tua dalam rangka pengangkatan jenazah korban pembunuhan G30S atau PKI. Ini adalah foto-foto di mana tim Ipam KKOA melaksanakan tugas pengangkatan 7 jenazah gerakan G30 PKI. Selanjutnya ada anggota ABRI bersama masyarakat berusaha menarik jenazah dari dalam sumur tua dengan menggunakan tali 4 Oktober 1965. Sama seperti beberapa foto tadi, ini juga adalah foto di mana tim Ipam KKOA melaksanakan tugas pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi pada sumur dari sumur pada 4 Oktober 1965. Dan di sini ada sebuah foto di mana jenazah Brigjen Solo 7 Siswo Miharjo saat diangkat dari dalam sumur pada tanggal 4 Oktober 1965. Jenderal TNI Soeharto tengah berbincang-bincang dengan para wartawan di lokasi Lubang Buaya pada tanggal 4 Oktober 1965. Jenderal TNI Soeharto sini memberikan keterangan pers sesuai selesai pengangkatan jenazah dari sumur di Lubang Bayam pada Oktober 1965. Nasution menyampaikan amanat sebelum pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi dari MBAD ke TMP Kalibata 5 Oktober 1965. Di sini ada Majen TNI GBH Jati Kusumo bertindak sebagai pengiring jenazah Letnan TNI AD Ahmad Yani menggunakan Lansa menuju TMP Kalibata pada 5 Oktober 1965. Dan di sini ada foto pada saat penempatan peti jenazah Majen TNI AD Harjo di atas Lansa 5 Oktober 1965. Yang sudah dilihat tadi itu merupakan bagaimana kondisi semua orang itu ikut memberangkatkan para prajurit atau TNI yang akan diberangkatkan ke TMP Kalibata, yang mana suasana memang sangat berduka yang sudah dilihat dari beberapa foto tadi. Sekarang kita sudah berada di ruangan benda yang dimiliki oleh para korban G30S atau PKI. Betul sekali, barang-barang ini sudah memiliki jasa yang besar bagi keseharian korban dalam menjalankan tugas atau hanya sekadar mengisi waktu luangnya. Bahkan ada beberapa barang yang menjadi saksi bisu pengangkatan jenazah para korban G30S PKI dari Lubang Buaya. Kisah pilu yang mendalam membuat suka yang menyayat hati. Beginilah kisah para jenderal yang menjadi korban peristiwa G30S atau PKI. Semoga hal yang sudah terjadi tidak terulang kembali.